Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita belajar bersama lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan soal-soal yang berhubungan dengan soal UPPPG dan masuk juga dalam soal-soal ujian P3K. Nah, kita akan belajar bagaimana menjawab soal-soal pedagogik dengan cepat dengan kita mencari kunci kata dari soal tersebut sehingga kita bisa menjawab dengan cepat dan juga benar. Nah, untuk teman-teman yang akan menghadapi UPPPG bisa belajar di sini untuk nanti persiapan mengikuti ujian dan juga untuk teman-teman yang nantinya akan mengikuti ujian P3K pada tahap ketiga. Nah, kita akan belajar ada 20 soal yang saya berikan kepada teman-teman. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Sekarang kita bahas soal satu-satu ya. Proses pembelajaran menurut pandangan teori konstruktivistik yaitu usaha pemberian makna pengalaman peserta didik melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitif peserta didik dengan diberikan kesempatan untuk mengemukakan ide-idenya secara luas. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran berdasarkan teori konstruktivistik yaitu, nah di sini itu kuncinya adalah teman-teman mencari pembelajaran konstruktivistik ya, dan teman-teman harus bisa memahami bagaimana model teori konstruktivistik, yaitu di mana guru itu adalah sebagai fasilitator. Di sini kita cari jawabannya dari A, B, C, D, E. Untuk yang A itu adalah guru dapat memfasilitasi peserta didik untuk membentuk pengetahuan sendiri melalui jalan pikiran atau cara pandang peserta didik. Nah, kita langsung ketemu ya dengan kata guru dapat memfasilitasi. Berarti di sini guru adalah sebagai fasilitator. Gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Dalam suatu teori menyebutkan bahwa kecerdasan seseorang anak menurun dari kecerdasan orang tuanya. Hal ini terjadi pada salah satu siswa yang sangat pintar dalam bidang akademik, sehingga mengikuti banyak perlombaan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Setelah ditelusuri bahwa orang tua anak tersebut memang sering mengikuti perlombaan juga. Berdasarkan situasi di atas, anak tersebut sesuai dengan teori. Nah, di sini kita cari kata kuncinya, yaitu di ini ya. Setelah ditelusuri bahwa orang tua anak tersebut memang sering mengikuti perlombaan juga ya. Berarti kan keturunan. Nah, berarti teorinya apa? Yaitu teori etologi, di mana itu adalah teori dari keturunan ya. Etologi, jawabannya adalah yang D. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam kegiatan penilaian otentik banyak model penilaian yang dapat digunakan. Penilaian yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam konteks yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu, nah kita cari kata kuncinya ya teman-teman. Di sini itu untuk soal nomor 3, kata kuncinya adalah mendemonstrasikan. Jadi kalau proyek kurang pas ya, karena harus ada bukti hasil dari proyeknya. Kemudian non-tes itu masuk juga, cuma kalau non-tes itu masih bersifat umum ya. Jadi jawaban yang lebih benar adalah penilaian kinerja karena mendemonstrasikan. Nah, kita lanjutkan kembali. Dalam silabus tertera KD 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Indikator HOTS yang cocok untuk KD tersebut adalah, nah untuk soal seperti ini teman-teman masih ingat ya, untuk C1 sampai C6. Nah kita bahas ya. Untuk C1 ini yang A, ini masuknya adalah C1, yaitu menyebutkan ya, maksudnya C1.
Kemudian untuk yang B, ini membuat itu masuknya C6. Kemudian untuk yang C, mengingat itu C1 juga. D, memahami itu C2 ya. E, mendaftar itu juga C2. Yang ditanyakan di sini adalah untuk indikator yang HOTS, berarti yang di atas 456 ya teman-teman. Berarti yang maksudnya yang ke-6. Ya, dari jawaban tersebut yang masuk C6 itu adalah yang B, yaitu membuat. Nah, untuk mengingat teman-teman apa itu urutan dari C1 sampai C6, ada singkatan ya yang bisa teman-teman ingat, yaitu IPAPAM, di mana I adalah mengingat ya, kemudian P adalah memahami, paham, kemudian AP itu adalah aplikasi, A-nya analisis, kemudian E-nya evaluasi, dan M-nya adalah mencipta. Itu C1 sampai C6 menurut taksonomi Bloom. Nanti teman-teman bisa dihafalkan kembali ya, dipahami. Kita lanjutkan lagi. Berikut ini adalah salah satu KD, yaitu membuat karya seni rupa daerah. Model pembelajaran yang paling sesuai diimplementasikan oleh guru untuk menuntaskan KD tersebut adalah A. Pembelajaran berbasis masalah, B. Pembelajaran berbasis proyek, C. Pembelajaran inquiry, D. Pembelajaran discovery, E. Pembelajaran langsung. Di sini jawabannya adalah yang B ya, pembelajaran berbasis proyek. Kita cari kata kuncinya ya teman-teman. Untuk soal ini adalah ini. Kata kuncinya membuat karya seni. Kalau membuat karya seni berarti kan di sini adalah ada proyeknya ya. Berarti pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis proyek. Soal berikutnya, seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan. Nah, kita cari kata kuncinya ya teman-teman. Kata kuncinya ini adalah mengingat kembali ya, materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Berarti kan dia sudah memiliki pembelajaran ya. Kemudian disuruh mengingat. Berarti jawaban yang sesuai adalah membuat kaitan. Berarti dikaitkan antara pengetahuan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang baru. Jawabannya cocok adalah membuat kaitan ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan lagi. Mohon maaf. Dalam pemilihan model pembelajaran, guru tentunya memiliki alasan mengapa memilih model pembelajaran tersebut. Di bawah ini yang merupakan alasan guru memilih untuk menggunakan model pembelajaran blended learning adalah, nah, untuk soal nomor 7 ini, karena ditanyakan adalah alasannya, berarti teman-teman harus membaca satu-satu ya. Untuk yang A ini membantu guru dalam menyampaikan materi terlalu umum ya. Memang kalau kita mengajar memang membantu menyampaikan materi. Kemudian dapat diaplikasikan pada beberapa macam, ini juga kurang sesuai. Kemudian mempengaruhi menurunnya, ini sama sekali tidak betul ya. Bukan menurunkan tapi harus meningkatkan. Kemudian yang D ini ya, sini yang sesuai ya. Jadi meningkatkan efisiensi ya, meningkatkan efisiensi. Kalau yang E digunakan untuk pembelajaran konvensional juga kurang cocok. Jadi alasannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tujuan pembelajaran di bawah ini yang termasuk blended learning adalah, nah, di sini kata kuncinya adalah pembelajaran blended learning. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa pembelajaran blended learning itu adalah menggabungkan antara pembelajaran daring dan luring ya. Jadi kita cari di sini dari jawaban A sampai E itu yang menggunakan antara daring dan luring adalah yang D, di mana disitu adalah melalui diskusi dan tanya jawab, berarti kan luring ya. Kemudian serta melalui eksplorasi di internet, berarti daring. Jadi yang blended itu adalah yang D. Untuk soal nomor 9, manakah tujuan pembelajaran yang sesuai untuk keterampilan abad 21?
4C, dan nilai penguatan karakter atau PPK sebagai ciri rancangan pembelajaran STEAM di bawah ini. Nah, kita cari teman-teman di sini kan berarti ada kata kuncinya 4C, PPK ya, STEAM. Kita cari jawaban A, B, C, D, E itu yang di dalamnya mengandung sumber dari 4C, PPK, dan STEAM. Nah, jawabannya adalah di sini yang E ya, karena di sini kan ada kata ada komunikasi, kolaborasi. Ini kan semuanya masuk dalam ini ya, teman-teman. Masuk dalam 4C ya. Jadi untuk komunikasi, kolaborasi ini semuanya masuk dalam 4C. Kemudian untuk berpikir kritis sampai berkreasi ya. Kemudian untuk sikap religiusitas ini masuknya di PPK, penguatan karakter. Kemudian ada lagi yang masuk di base learning ini adalah yang abad 21, yang STEAM ya. Untuk abad 21 sudah, untuk yang STEAM itu berarti masuknya di ini, di project based learning. Jadi untuk project based learning ini itu masuknya di STEAM ya, pembelajaran STEAM. Jadi untuk jawaban A, B, C, D, E yang di dalamnya itu mengandung unsur-unsur tersebut adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan yang sudah diberikan oleh guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar adalah, nah di sini ada kata kuncinya yaitu ini ya teman-teman, mendemonstrasikan. Nah, kalau mendemonstrasikan itu misalkan kita sebagai guru seni tari ya, kemudian siswa disuruh mendemonstrasikan, kan kita nggak mungkin menjodohkan, nggak mungkin ya, kemudian jawaban bebas juga nggak mungkin, pilihan ganda juga nggak mungkin, benar salah nggak mungkin, apalagi ini semuanya masuk dalam penilaian kognitif. Jadi yang betul adalah yang E. Jadi kita menceklis ya, apakah sudah sesuai belum model tariannya, gerakannya, dan yang lainnya. Jadi yang betul jawabannya adalah yang E, daftar checklist. Untuk soal nomor 11, tindakan yang dilakukan guru untuk menumbuhkan kasih sayang antara guru dan peserta didik berdasarkan teori Maslow adalah, nah untuk soal ini itu teman-teman harus memahami teori Maslow ya. Jadi sekarang kita bahas dulu untuk teori Maslow. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow itu pada intinya berkisar pada pendapat bahwa yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis ya, yang paling bawah itu adalah kondisi kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan dasar manusia untuk hidup. Misalnya kebutuhan makanan, air, oksigen, kehangatan, dan lain-lain. Kemudian di atasnya itu adalah kebutuhan rasa aman. Dalam hal ini tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Kemudian di atasnya lagi itu kebutuhan akan kasih sayang dan hubungan, yakni kebutuhan untuk memiliki hubungan kasih sayang dengan orang lain dan diterima sebagai bagian dari suatu kelompok. Di atasnya lagi itu adalah kebutuhan akan penghargaan. Hal ini pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Kemudian yang paling atas itu adalah aktualisasi diri. Nah, dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Ini adalah teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Nah, kita kembali ke soal. Jadi, tindakan yang dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan kasih sayang, kalau yang pertama lebih mengutamakan dekat reinforcement positif daripada penerapan sanksi umum. Ini maksudnya ke rasa aman ya. Kemudian yang B, membuat peraturan pendisiplinan siswa secara tegas dan adil untuk semua siswa, ini juga masuknya ke rasa aman. Kalau yang C ini menerima dan menghargai pendapat siswa saat melakukan sesuatu, ini masuk ke kasih sayang. Kemudian D, memberikan materi pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa. B masuk ke penghargaan ya.
Kemudian mengembangkan iklim kelas dan pembelajaran kooperatif di mana setiap siswa dapat menghormati dan percaya tidak saling mencemoohkan juga masuk ke penghargaan. Yang ditanyakan adalah kuncinya adalah menumbuhkan kasih sayang. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, kita lanjutkan kembali. Bentuk pembelajaran yang tepat dilakukan guru pada mata pelajaran sejarah SD agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar bermakna menurut Edgar Dale adalah, nah teman-teman juga harus memahami tentang pembelajaran bermakna menurut Edgar Dale. Nah di sini ada kerucut pengalaman ya, jadi Edgar Dale itu lebih mengutamakan penggunaan media dan pengalaman agar pembelajaran itu lebih bermakna. Nah, di sini itu yang paling atas adalah membaca. Jadi kalau kita mengajarkan siswa untuk membaca, itu yang diingat hanya 10% ya. Kemudian kalau mendengarkan, mendengarkan hanya 20% ya. Kemudian kalau gambar atau diagram, kemudian video, demonstrasi itu juga hanya 30%. Kemudian presentasi ya itu 50%. Untuk bermain peran itu 70% dan yang paling tinggi itu adalah simulasi turun dengan hal nyata ya. Jadi itu malah kalau kita lebih praktek langsung ke hal-hal nyata itu lebih tinggi. Jadi lebih mudah diingat oleh siswa atau ingatannya itu bisa lebih lama. Ini adalah kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Nah, kita masuk ke soal. Di sini jawaban yang benar adalah yang D ya. Jadi yang untuk yang A meminta peserta menonton televisi, ini juga kurang bisa diingat ya. Jadi untuk yang D mengajak peserta didik melakukan dharma wisata, itu kan berarti langsung ke pengalaman, ke tempatnya langsung. Nah, itu akan lebih kuat diingat oleh siswa. Nah, kita lanjut ke soal nomor 13. Tindakan yang dilakukan guru agar hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa dapat bertahan lama dalam ingatan siswa menurut Ghana adalah, nah kita masuk ke Ghana ya. Jadi fase-fase belajar ini berlaku bagi semua tipe belajar. Menurut Ghana itu ada 4 buah fase dalam proses belajar. Yang pertama itu fase penerimaan. Jadi pada fase ini tuh rangsang diterima oleh seseorang yang belajar. Ini adalah beberapa langkah. Pertama, timbulnya perhatian, kemudian penerimaan, dan terakhir adalah pencatatan. Jadi dicatat dalam jiwa tentang apa yang sudah diterimanya. Kemudian fase penguasaan. Pada tahap ini akan dapat dilihat apakah seseorang telah belajar atau belum. Orang yang telah belajar akan dapat dibuktikannya dengan perlihatkan adanya perubahan pada kemampuan atau sikapnya. Kemudian fase pengendapan, yaitu sesuatu yang telah dimiliki akan disimpan agar tidak cepat hilang sehingga dapat digunakan bila diperlukan. Nah, fase ini tuh berhubungan dengan ingatan dan kenangan. Kemudian ada fase pengungkapan kembali, yaitu apa yang telah dipelajari, dimiliki, dan disimpan dalam ingatan dengan maksud untuk digunakan, yaitu memecahkan masalah bila diperlukan. Jika kita akan menggunakan apa yang disimpan, maka kita harus mengeluarkannya di tempat penyimpanan tersebut. Dan inilah yang disebut dengan pengungkapan kembali. Nah, kita kembali ke soal ya. Nah, di sini adalah yang dilakukan oleh guru tersebut. Kalau yang A itu masuk ke penerimaan ya. Kemudian membimbing siswa saat melakukan diskusi itu masuk ke penguasaan. Kalau yang memberikan kesempatan pada siswa berarti masuknya ke pengendapan. Kemudian memberikan kesempatan juga pada siswa, yang D itu juga masuknya ke pengendapan. Kemudian yang E minta peserta melakukan praktek dan pengukuran kemampuan yang baru diberikan melalui proyek. Nah, itu berarti baru pengungkapan kembali. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, kita kembali ke soal nomor 14. Kegiatan awal yang harus dilakukan oleh guru sebelum memberikan materi pembelajaran menurut Ausubel adalah, nah kita bahas dulu ya. Jadi di dalam menerapkan teori Ausubel dalam belajar itu terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pengaturan awal ya. Pengaturan awal itu mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan untuk membantu guru dan menanamkan konsep baru. Kemudian ada diferensiasi progresif, yaitu pengembangan konsep berlangsung paling baik jika unsur-unsur yang paling umum itu
paling inklusif dari suatu konsep diperkenalkan terlebih dahulu. Jadi lebih ke deduktif ya. Kemudian baru diberikan hal-hal yang lebih spesifik dan khusus dari konsep tersebut. Kemudian belajar superordinat, yaitu selama informasi diterima dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif atau subasumsi, maka konsep tersebut tumbuh dan mengalami diferensiasi. Belajar superordinat itu dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari sebuah konsep yang lebih luas dan lebih inklusif. Kemudian ada penyesuaian integratif, yaitu guru harus mampu memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit, dan bagaimana konsep-konsep yang ditingkatkannya lebih tinggi selanjutnya mengambil arti baru. Nah, kita kembali ke soal. Nah, di sini adalah untuk soal nomor 14, jawabannya yang betul adalah memberikan persepsi materi dengan mengaitkan materi sebelumnya yang akan dipelajari ya. Sudah tadi dalam pembahasan. Nah, dalam Ausubel itu juga ada beberapa prinsip teori Ausubel yang perlu teman-teman ketahui. Jadi yang pertama ada proses belajar akan terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Kemudian proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Dan yang ketiga, siswa lebih ditekankan untuk berpikir secara deduktif ya tadi tentang konsep advanced organizer. Kita kembali ke soal. Tindakan guru yang tepat dalam mengembangkan kemampuan akomodasi menurut Jean Piaget adalah, nah kita bahas dulu ya. Jadi menurut Jean Piaget itu ada asimilasi, ada akomodasi, dan juga ada ekuilibrasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Misalkan seperti siswa yang sudah belajar luas persegi panjang, maka dia bisa menghitung luas sawah berbentuk persegi panjang dengan panjang dan lebarnya. Kalau akomodasi adalah pembentukan skema baru atau mengubah skema lama sehingga cocok dengan rangsangan yang baru, atau modifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan yang ada. Misalkan, siswa menguasai luas persegi panjang. Kemudian guru memberikan pembelajaran luas lingkaran dengan mengaitkan dengan luas persegi panjang, dan akhirnya siswa bisa menguasai luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang. Dan yang terakhir adalah ekuilibrasi, jadi keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Sedangkan diskualibrasi adalah keadaan di mana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan akomodasi. Dan ekuilibrasi ini dapat membuat seseorang menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Kita kembali ke soal ya. Jadi tindakan ini yang masuk akomodasi, berarti yang mana? Untuk yang A ini, meminta siswa membandingkan sifat Z dengan sifat Z cair ya, sifat Z padat, mohon maaf. Jadi kan berbeda ya, padat dan cair. Kemudian yang B meminta siswa menyelesaikan masalah luas tanah yang berbentuk segitiga. Setelah mempelajari konsep luas segitiga, berarti kan sama-sama membahas tentang segitiga. Kemudian berarti yang B ini masuknya asimilasi ya. Kemudian yang C meminta siswa menghitung penjumlahan bilangan 10 sampai 20 setelah belajar penjumlahan 1 sampai dengan 10. Berarti kan sama-sama bahas tahap penjumlahan, berarti maksudnya masih asimilasi. Kemudian yang D, setelah siswa mengamati hewan berkaki dua yaitu ayam dan burung, siswa diminta mengamati ciri-ciri bebek dan angsa. Ini sama-sama berkaki dua ya, juga asimilasi. Jadi yang berbeda akomodasi itu adalah yang A. Jawabannya adalah yang A ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Siswa ketika ditanya berapa hasil 10 tambah 3 ternyata tidak bisa. Namun ketika diminta untuk menjumlahkan 10 lidi dan 30 lidi ternyata mereka bisa menjawab 40 lidi. Menurut Piaget, tahap perkembangan siswa tersebut adalah, jawaban yang benar adalah yang B ya, yaitu operasional konkret. Dimana kan di sini menggunakan lidi ya, konkret. Jadi konkretnya adalah lidi yang digunakan. Nah, di sini itu kita lihat ya, dalam Piaget itu membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik. Jadi umur 0 sampai 2 tahun
ciri pokok perkembangan berdasarkan tindakan dan dilakukan selangkah demi selangkah. Nah, pada tahap ini bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengordinasikan pengalaman indera atau sensori mereka, seperti melihat dan mendengar dengan gerakan otot mereka, yaitu menggapai, menyentuh. Oleh karena itu disebut sebagai tahap sensori motorik. Kemudian ada tahap praoperasional, yaitu umur 2 sampai 7 sampai 8 tahun. Jadi ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah penggunaan simbol atau tanda bahasa dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Dan pemikiran praoperasional dibagi menjadi 2 subtahap, yaitu fungsi simbolis dan pemikiran. Contohnya seperti menulis huruf dan mencoret-coret. Kemudian ada tahap operasional konkret, yaitu usia 7 sampai 11 tahun. Itu pemikiran operasional konkret mencakup penggunaan operasi, penalaran logika, matematika menggantikan penalaran intuitif. Misalnya siswa belajar berhitung dengan benda-benda konkret, misal kaki, kambing, dan lain-lain ya. Kemudian ada tahap operasional formal, yaitu umur 11, 12 sampai 18 tahun. Ini untuk anak-anak SMA ya. Nah, kita kembali ke soal. Di sini adalah menggunakan konkret ya. Berarti jawabannya adalah operasional konkret. Nah, kita kembali ke soal. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Budi menanyakan kepada siswa tentang apa yang mereka tahu tentang kebudayaan di daerah masing-masing. Dalam pembelajaran itu, Pak Budi menerapkan teori pembelajaran. Kita masuk ke teori pembelajaran ya. Di sini adalah Pak Budi itu menanyakan kepada siswa tentang kebudayaan daerah masing-masing. Jadi mereka itu sudah tahu. Kalau siswa itu sudah tahu, maka jawabannya adalah kognitivisme. Ini artinya itu berarti siswa itu tidak kosong pengetahuan, tapi mereka sudah mengetahui sesuatu. Gitu ya. Kemudian menurut teori ini bahwa proses pembelajaran siswa yang harus mendapatkan penekanan. Mereka yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pengajar atau orang lain. Teori belajar yang dimaksud adalah, nah di sini kan berarti siswa itu harus aktif ya, kata kuncinya siswa harus aktif. Berarti guru itu hanya sebagai fasilitator. Maka jawaban yang benar adalah konstruktivisme. Seorang siswa belum dapat berhitung pembagian, walaupun ia sudah berusaha giat untuk belajar. Namun, jika anak tersebut belum dapat mempraktikkan perhitungan pembagian, maka ia belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Pernyataan di atas adalah definisi belajar menurut teori. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini adalah siswa tersebut belum bisa menunjukkan perubahan perilaku. Berarti perubahan perilaku itu adalah behaviorisme. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Pak Aris mengajar di SMA. Saat memberikan materi pembelajaran, Pak Aris menggunakan media Google Form pada siswa untuk menjawab soal yang diberikan. Teori apa yang digunakan oleh Pak Aris dalam pembelajaran? Kita lihat dalam soalnya, Pak Aris menggunakan media Google Form. Google Form itu adalah salah satu media kekinian ya, seperti penggunaan internet, itu PowerPoint dan yang lainnya, itu masuknya dalam sibernetik. Jadi teman-teman perlu ingat kalau sibernetik itu berarti pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran terkini ya, seperti internet, kemudian itu menggunakan Google Form dan yang lainnya. Itu masuknya dalam sibernetik. Nah, berikut 20 soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk belajar teman-teman dan teman-teman yang akan menghadapi UPPPG semoga lulus. Begitupun juga teman-teman yang akan menghadapi ujian P3K pada tahap berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah dan kekurangan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.